bedah sekarang ini. Ya. Apa itu pengertian perspektif? Ada yang tahu? Oke. Perspektif keperawatan medikal bedah ya di praklinik ini, bahwa kalau Bapak Ibu semua nanti praktek di rumah sakit ya, kita ada dua kemungkinan. Mudah-mudahan sih kalau pandemi ini sudah berakhir bisa ke rumah sakit. Tetapi kalau tidak ada berakhirnya, belum berakhir, berarti kita akan modifikasi, kalau yang bekerja di rumah sakit sambil bekerja di rumah sakit, ambil kasusnya masing-masing. Nanti setelah ini praklinik selesai, nanti kita akan rapat kembali tentang kesiapan dari pembelajaran atau praktek klinik keperawatan dasar profesi, begitu ya. Karena di mana-mana KDP itu yang pertama kali dilakukan pembelajaran praklinik tersebut ya. Oke. Kemudian ya, apabila Bapak Ibu praktek di KMB pasti akan menempati ruangan-ruangan, diantaranya dua ruangan besar, yaitu ruang penyakit dalam dan ruang penyakit bedah, begitu ya. Karena secara medikal yaitu penyakit dalam dan bedah sendiri, jadi ada dua. Oke. Tujuan pembelajaran dari KMB ini nanti ya, bahwa mengetahui secara umum gambaran keperawatan medikal bedah meliputi fenomena yang ada sekarang ini, konsep keperawatan ruang lingkup di keperawatan medikal bedah, dan isu dan trendsnya bagaimana, kemudian profesionalisme keperawatan medikal bedah dan konsep holistik dari keperawatan medikal bedah. Ya, tujuan dari pembelajaran KMB ini nanti secara praklinik, praktek kliniknya diharapkan bahwa Anda semua, Bapak Ibu, sudah belajar secara teoritis, mungkin yang sudah dari S-Corp, ataupun yang dari D3 yang ambil S-Corp, ataupun yang dari D4 ambil nurse, ini sudah mengenal yang namanya materi kuliah KMB 1, KMB 2, dan KMB 3 yang pernah didapatnya. Sehingga mereka pun, Bapak Ibu yang sudah pernah praktek di lahan praktek rumah sakit maupun klinik, akan mengenal yang namanya konsep keperawatan medikal bedah, kemudian dapat menjelaskan peran perawat medikal bedah sebagai apa ya. Pasti yang utama bahwa kita sebagai caregiver ya, caregiver itu artinya si pemberi asuhan keperawatan. Nah, kemudian sebagai edukator. Nah, edukator yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu itu memberikan edukasi pada pasien yang akan dilakukan operasi. Pasti pra-operasi, sebelum operasi Bapak Ibu sebagai perawat akan menjelaskan bagaimana prosedur pembedahan tersebut. Kemudian yang ketiga, menguraikan manajemen keperawatan pada usia dewasa. Ya, manajemen keperawatan dalam artian manajemen dalam keperawatan medikal bedah ya. Kemudian selanjutnya capaian pembelajaran yang harus yang diinginkan dari keperawatan medikal bedah ini, Bapak Ibu menjelaskan isu etis keperawatan medikal bedah dan menguraikan tren dan isu keperawatan medikal bedah itu sendiri. Nah, begini ya. Perawat harus memiliki pengetahuan dasar dalam memenuhi kebutuhan pasien pada berbagai setting perawatan. Ya. KMB ya identik dengan pada masalah kesehatan atau penyakit yang diderita pada orang dewasa ya, atau kalau kita di Undip itu namanya bukan KMB peminatannya, tapi keperawatan dewasa, karena khusus KMB sama saja namanya perawatan dewasa disebut KMB begitu. Kemudian meningkatkan kesehatan pasien, kemudian juga adanya mencegah penyakit pasien ya,
bahwa dianggap sudah dewasa itu kita umur 18 sampai dengan 100 tahun. Mungkin masih adakah orang sekarang bisa hidup sampai 100 tahun? Atau lagi lagu ngomongnya sampai 1000 tahun lamanya begitu. 100 tahun saja nggak mungkin, apalagi ya sampai 1000 gitu ya. Kalau 100 tahun masih ada 1-2 orang gitu. Kalau zaman sekarang. Oke. Kemudian perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan, ya, bahwa contohnya apa ada perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan. Dulu kalau orang tidak bisa BAB 5 hari 6 hari itu Bapak Ibu menggunakan enema. Sekarang enema sudah nggak bisa, sudah jarang dilakukan di rumah sakit besar ya. Mungkin kalau di rumah sakit daerah masih ada atau tidak itu. Tapi selama ini saya lihat di rumah sakit besar itu sudah nggak ada. Mungkin di Jayapura pun kalau saya melihat anak-anak mahasiswa praktek di rumah sakit sudah nggak ada enema atau huknah tinggi, huknah rendah itu sudah nggak ada begitu. Karena adanya perkembangan teknologi bahwa yang namanya dunia keperawatan itu semakin maju, semakin berkembang. Ya, makanya pendidikan kita ini disebut sebagai pendidikan tinggi. Ya. Dengan perkembangan teknologi diharapkan sebagai tenaga perawat, sebagai tenaga profesi, pengetahuannya pun harus meningkat. Maka peningkatan pengetahuan sangat diperlukan di dalam dunia keperawatan, profesi keperawatan ini. Ya, dengan peningkatan pengetahuan diharapkan dalam pelayanan pada pasien itu lebih optimal. Ya. Dengan levelnya Bapak Ibu semua, waktu D3 itu STR-nya level 5, nanti kalau sudah nurse levelnya 7, karena Anda sudah dianggap pengetahuannya sudah meningkat, sudah baik. Kemudian disitulah nanti bagaimana Anda bisa menganalisis suatu masalah yang ada di pasien, terutama masalah kebutuhan dasar manusianya, bagaimana menentukan tindakan keperawatan mandiri yang baik pada pasien tersebut. Sehingga diharapkan Bapak Ibu ini bisa atau mampu berpikir kritis ya untuk melakukan perawatan yang kompleks dan holistik. Ya, itulah sebagai perawat KMB. Karena penanganannya kompleks nanti. Konsep keperawatan medikal bedah, bahwa perawat memenuhi kebutuhan pasien menggunakan pendekatan asuhan keperawatan. Ya namanya kalau kita perawat asuhan keperawatan, kalau bidan asuhan kebidanan, kalau dokter ada sendiri kedokteran ya luar kedokteran gitu. Nah, konsep keperawatan medikal bedah ini itu diharapkan bahwa dalam memberikan asuhan keperawatan itu si pasien dapat memperoleh kenyamanan, dapat meningkatkan dan mempertahankan kesehatan pasien, kemudian dapat melakukan upaya preventif, ya pencegahan kalau belum terjadi, maupun promotif, mendeteksi dan mengatasi kondisi berkaitan dengan penyakit pasien. Nah, kalau pada pasien yang di rumah sakit, jadi kita sebagai perawat bedah, perawat medikal bedah, ya itu bisa mengoptimalkan atau mengupayakan adanya recovery atau pemulihan dari pasien tersebut. Kemudian selain itu membantu pasien menghadapi kematian secara bermartabat, ya. Atau bahasa kerennya itu mati secara damai, begitu ya. Rest in peace itu bisa mengarahkan pada keadaan sakaratul maut atau keperawatan menjelang ajal, kita bisa mengarahkan mereka secara baik seperti itu. Dan disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Fenomena yang ada bahwa yang menjadi objek keperawatan medikal bedah yaitu penyimpangan atas tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia menurut Maslow dari fisiologis sampai aktualisasi diri, begitu. Ya, akibat adanya perubahan gangguan fungsi, ya, fungsi struktur atau fungsi organ itu sendiri. Itu namanya penyimpangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia akibat adanya perubahan atau gangguan struktur atau fungsi organ. Medikal bedah adalah kasus penyakit dalam dan bedah
dan diasumsikan pada orang dewasa. Ya, bahwa tadi saya awal sudah menjelaskan bahwa medical bedah itu berarti kita ambil kasus yang ada di ruang penyakit dalam dan ruang bedah, begitu ya. Nanti kalau di rumah sakit dok 2 banyak, ada bedah wanita, bedah pria, ada bedah ada saraf, ada ortopedi, ada ruang paru-paru dan lain sebagainya. Ada penyakit dalam wanita, penyakit dalam pria, begitu. Ya. Oke, selanjutnya perubahan fisiologis. Ya. Berarti kalau perubahan fisiologis, berarti perubahan secara dari kata fisik dan logos. Fisik artinya tubuh, ya anggota tubuh kita, dan logos itu ilmu. Berarti ilmu yang mempelajari tentang tubuh, fisik tubuh kita secara fungsional, secara normalnya. Tetapi akan mengalami patofisiologis apabila kita mengalami masalah kesehatan, begitu. Nah, di sini banyak hal ya, ada gangguan eliminasi, gangguan nutrisi, gangguan cairan dan elektrolit, gangguan rasa nyaman, gangguan proporsi jaringan, gangguan oksigenasi, gangguan apalagi ada gangguan eliminasi, nutrisi, cairan, proporsi jaringan, nyaman, ya, gangguan saraf dan sebagainya ya. Kemudian perubahan atau gangguan struktur fungsi organ itu biasanya ada di penyakit dalam dan bedah. Ya, ini kalau kita penyakit dalam dan bedah ini pasti ada masalah di situ, perubahan gangguan struktur atau fungsi organnya itu sendiri. Nah, tadi bahwa hierarki Maslow ada mengatakan piramida ini ya dari fisiologis, makan, minum, tidur, pakaian dan lain-lain, rasa aman dan nyaman gitu ya. Keamanan, keteraturan, stabilitas dan lain sebagainya, sosialnya, afeksi, relasi, keluarga dan lain sebagainya ya, love and belonging di situ ya, penghargaan yaitu pencapaian status tanggung jawab, reputasi dan lain sebagainya, aktualisasi diri yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian praktik keperawatan medikal bedah. Ya, bagaimana dalam praktik keperawatan medikal bedah ini menggunakan langkah-langkah ilmiah. Ya, Anda Bapak Ibu semua sudah belajar yang namanya proses keperawatan, itu ada 5. Itu pengkajian, perencanaan, diagnosis keperawatan, implementasi dan evaluasi. Ya, ada yang mengatakan 6, ada yang 5, ada yang 4. Gitu ya. Tapi kita biasanya ada pengkajian, kemudian setelah kajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Seperti itu. Kemudian memperhatikan aspek biopsikososial spiritual pasien dalam merespon gangguan fisiologis sebagai akibat penyakit, trauma, dan kecacatan. Ya, bahwa kita sebagai seorang perawat nanti ya, dari ilmu keperawatan medikal bedah ini lihat dari aspek atau segi biologisnya, dari secara fisiknya ya, karena kita harus mengetahui masalah ada di organ apa ini pasiennya. Kemudian psikologis, ya, psikisnya bagaimana ya, antar psikis orang satu dengan yang lain itu akan berbeda ya, jadi kita harus tahu sebagai perawat. Ya. Orang dicubit satu biasanya diem saja, kalau yang satu lagi sudah teriak, gitu ya. Secara psikis itu akan mempengaruhi, berbeda orangnya. Kemudian sosial, ya, bagaimana dia dalam tatanan sosialnya. Makanya kita tahu dia berpendapatan berapa, kemudian dia tinggal sosialnya di mana, ya, tempat tinggalnya di mana, harus tahu. Oh, di daerah sini. Kemudian dia orang mana, asalnya. Kalau Papua ini kan sudah Bhinneka Tunggal Ika sekali. Semua ada berbagai suku. Dari Jawa, Bugis, Makassar, dan sebagainya. Papua, kemudian Ambon, itu ada semua di Papua ini. Jadi kita harus bisa memperhatikan aspek biopsikososial, kultural dari pasiennya kita. Dalam respon gangguan fisiologis ya, gangguan masalah di fisiknya mereka sebagai akibat penyakit ya, berarti penyakit yang dideritanya atau trauma. Trauma itu kenapa? Kecelakaan dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian kecacatan.
Ya, itu harus kita hadapi. Ya, kita harus memperhatikan aspek-aspek itu pada pasien di rumah sakit. Kemudian selanjutnya itu memerlukan pemahaman akan patofisiologis atau mekanisme terjadinya gangguan dan manifestasi klinis. Ya, kita memerlukan pemahaman secara patofisiologis. Makanya yang pertama bahwa kita waktu semester 1 Anda semua sudah belajar namanya anatomi fisiologis, ya. Anatomi urian tubuh, fisiologis, jadi fungsi-fungsi secara normalnya. Nah, setelah itu Anda naik lagi tingkatan semester 2, naik belajar tentang patofisiologi. Nah, patofisiologi ini berarti belajar tentang keabnormalitasan atau ada masalah di dalam struktur tubuhnya kita itu, ya. Mekanisme gangguan dan manifestasi yang ada pada pasien tersebut, sehingga itu akan menjadi dasar Bapak Ibu semua untuk memberikan intervensi keperawatan. Ya. Di sini fungsi sistem tubuh yang optimal, pemenuhan kebutuhan dasar, itu akan membantu meningkatkan produktivitas, membantu dalam menghadapi kematian juga ya. Bahwa kalau kita sudah secara optimal, secara produktif, tetapi kalau diambil sama Tuhan, sudah suruh waktunya dipanggil sama Tuhan, ya bagaimana lagi seperti itu ya. Yang penting kita sudah bekerja secara maksimal, usahanya secara maksimal, tapi hasil kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum? Oke. Nah, di sini ada penyakit, trauma atau kecacatan yang dihadapi dalam pasien bedah ini ataupun penyakit dalam ini yang bersumber dari sistem tubuhnya, ya. Mungkin ada penyakit sirosis hepatis, ada kecelakaan KLL, ataupun ada demam diabetes mellitus yang harus dilakukan amputasi menyebabkan kecacatan dan lain sebagainya. Kemudian keperawatan medikal bedah menggunakan scientific method, ya, bahwa dalam keperawatan medikal bedah ini kita bekerja sesuai dengan evidence based nursing, ya, berdasarkan ilmu scientific, secara keilmuan metode penanganannya. Makanya kita kenal yang namanya untuk mengurangi nyeri dengan apa? Tadi relaksasi nafas dalam. Kemudian ada terapi modulasi, yaitu adanya kompres gitu. Kemudian adanya distraksi. Itu sudah secara IBN, evidence based nursing atau IBP, evidence based practice nursing gitu. Kemudian secara profesional, kemudian berlandaskan ilmu pengetahuan dan etika keperawatan. Nah, kita memberikan secara etik legalnya harus baik juga, ya. Bagaimana Anda dalam memberikan asuhan itu tetap menyarankan kepada pasien, ibu mau dirawat dengan dokter siapa? Ini dokter ini dengan ini. Biasanya kalau di rumah sakit swasta itu malah menawarkan. Ini dokter penyakit dalamnya ada 3, Bu, Pak. Ini dokter ini prakteknya setiap hari di sini. Supervisinya setiap sore begini. Ditawarkan itu sebagai untuk aspek legal etis pasien untuk menentukan siapa yang mengobati dirinya. Begitu. Jadi sebagai fungsi aspek legal etisnya itu tentang otonomi. Otonomi pasien itu diberikan. Ya. Asuhan keperawatan melalui tahapan proses keperawatan berdasarkan pendekatan ilmiah, ya. Namanya Bapak Ibu ini kan seorang ahli nurse, ya, perawat, based on knowledge, berdasarkan ilmu. Jadi itu yang diharapkan bahwa Anda melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan ilmu yang Anda pelajari, sesuai dengan ilmu yang Anda dapatkan, dan ini sudah teruji secara klinis, secara penelitian, evidence based, ya. Oke. Ini bantuan perawatan yang diberikan oleh Bapak Ibu semua, bahwa pertama kita membutuhkan critical thinking-nya, ya, bahwa yang dilakukan analisa data. Dari analisa data ini Anda bisa menentukan diagnosis perawatan, ya. Anda sudah menentukan data subjektif,
data objektif ya, sebagai data fokus atau data dasar. Setelah dari dapatkan data subjektif objektif ini, Anda dapat merumuskan masalah keperawatan, kemudian setelah muncul masalah keperawatan bisa menentukan diagnosa keperawatan. Nah, setelah menentukan diagnosa keperawatan yang ada, Anda akan melakukan pemilihan prioritas diagnosa keperawatan. Diagnosa mana dulu? Dari aktual, potensial, risiko. Kemudian setelah diagnosa keperawatan dibuat, lanjutkan dengan tindakan keperawatan. Ya, atau intervensi keperawatan yang diberikan harus sesuai dengan diagnosa keperawatan, sesuai masalah yang dihadapi oleh si pasien. Nah, kemudian dilakukan implementasi, setelah dilakukan implementasi baru dievaluasi. Nah, tadi sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan dulu. Biasanya kan Anda melakukan pemeriksaan head to toe ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti itu. Ya, jadi kemudian butuh critical thinking, berpikir kritis dari Anda. Oh, ini pasien di apa nih? Sesak napas, kayaknya nggak bisa dengan hanya posisi semivolar saja ya. Kayaknya masih sesak. Makanya akan diberikan oksigenasa kanul. Tapi ternyata respirasinya masih meningkat. Oh, mungkin dia pakai simple mask. Nanti Anda berkonsultasi dengan dokternya seperti itu. Ya, maksudnya mencari permasalahan dengan dokter untuk mengatasi pada pasien tersebut. Ya. Dibutuhkan berpikir kritis untuk menentukan tindakan pada pasien. Oke, yang pertama tadi setelah kita pemeriksaan fisik, kemudian pengkajian, ya pengkajian itu biasa, Anda mungkin sudah nggak asing, yang namanya langkah pertama dan paling penting dalam menyusun proses keperawatan. Ya, mengkaji dulu masalahnya apa, kita kaji dulu pertama ya, nggak langsung menentukan diagnosa keperawatan. Begitu. Anda juga pendekatan pada orang pasti dikaji dulu nih, ya, mengkaji temannya ini benar nggak ini pasangan hidup saya, begitu. Dikaji dulu masalahnya. Ada masalah pasti dikaji, tidak langsung ambil tindakan begitu ya. Merupakan langkah pertama dan paling penting dalam menyusun proses keperawatan. Itu pengkajian, kemudian pengkajian keperawatan terdiri atas data subjektif dan data objektif, yakni data dasar, data fokus dari pemeriksaan diagnostik, ya, data objektif dari pemeriksaan diagnostik si pasien. Kemudian pengkajian individu terdiri atas riwayat kesehatan. Nah, tadi ada biasanya kita membuat riwayat kesehatan saat ini, sekarang, atau riwayat kesehatan dahulu, atau riwayat penyakit keluarga, biasanya ada pengkajian juga di situ ya. Kemudian pemeriksaan fisik, data objektifnya. Oke. Diagnosis keperawatan. Setelah data terkumpul, ya, data tadi Anda sudah membuat DODE, DSDO, perlu melakukan analisis, kemudian mengidentifikasi masalah atau respon terhadap proses kehidupan dan statusnya si pasien tersebut, status kesehatannya. Nah, ada jenis diagnosa keperawatan, ada aktual, ini potensial, risiko, dan sindrom. Tapi yang kita kenal biasanya aktual, potensial, sama risiko, gitu ya. Oke. Kemudian lanjut ke perencanaan. Ya. Nanti kalau untuk pembekalan berbeda lagi ya, untuk pembuatan format ASKAP KMB nanti sebelum turun praktek KMB. Ini hanya praklinik awal gitu ya. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan dan menentukan outcome yang terukur. Ya, perencanaan tadi bahwa kaji tanda-tanda vital pasien. Kalau ini pasien dengan nyeri, berarti kita harus mengkaji nyerinya, PQRST-nya, begitu ya. P-nya paliatif atau provokatif, quality, region, kemudian severity, dan time-nya, seperti itu. Jadi langkah pertama menentukan tujuan dan menentukan outcome. Oh, jadi
langkah pertama adalah menetapkan tujuan dan menetapkan outcome yang terukur. Jadi bahwa tujuan dan kriteria hasil di sini. Ya, bahwa setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan pasien nyerinya berkurang. Ya, tadinya nyeri berat menjadi nyeri sedang atau nyeri ringan begitu. Ya, kemudian sudah tidak meringis kesakitan. Kalau di NOC atau di Nanda itu pakainya NOC, nursing outcome level begitu ya. Berarti level nyeri, pain level, itu manajemen level, katakan seperti itu. Selanjutnya, mengidentifikasi intervensi keperawatan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan dan outcome. Nah, setelah itu kita mengidentifikasi masalahnya. Intervensi yang pas apa pada masalah tersebut tadi. Contohnya pada nyeri. Komunikasikan rencana keperawatan pada pasien dan seluruh yang terlibat dalam rencana keperawatan. Ya, kalau dulu kita kenal yang namanya dalam rencana keperawatan atau intervensi keperawatan diajarkan bahwa minimal ada komponen ONEC. ONEC itu apa? Ada 4 komponen ONEC itu observasi, nursing, intervention, kemudian education, dan C-nya collaboration. Jadi kalau membuat intervensi minimal ada 4 komponen tersebut begitu. Makanya kalau observation itu ada kaji tanda-tanda vital atau pantau nyeri pasien begitu. Nursing interventionnya berarti tindakan perawatannya apa tadi? Ajarkan, ya, latih pasien untuk tarik nafas dalam dan sebagainya. Edukasinya apa begitu ya. Kemudian kolaborasinya dengan dokter, walaupun kita kata-katanya kolaborasi, tapi pemberian obat sesuai advis dokter yaitu analgetik seperti itu. Komunikasikan rencana keperawatan pada pasien dan seluruh yang terlibat dalam rencana keperawatan. Rencana keperawatan dapat merujuk pada NIC, ya, Nursing Intervention Classification. Mungkin kalau yang masih baru-baru nggak asing dengan NOC begitu ya. Mungkin sudah yang terbiasa, boleh juga pakai Marlin Dungus begitu ya. Perpola Gordon juga boleh. Begitu. Tapi biasanya kita sudah SDKI, SIKI begitu ya, yang dari PPNI punya, tetapi nggak beda jauh juga karena mereka mengadopsi juga dari Nanda Niknok, cuma mempermudah bagaimana membuatnya di Indonesia begitu. Setiap NIK terdiri dari beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien, ya, bahwa kan NIK itu manajemen nyeri, itu namanya NIK. Kemudian aktivitasnya apa? Mengukur tanda-tanda vital, kaji skala nyeri, pemberian pemberian analgetik, itu namanya sudah masuk ke aktivitasnya. Atau kadang analgesic administration, nanti pemberian analgetik, itu ke aktivitas namanya. Jalan napas, ini contohnya ya, nursing outcome, pasien mudah bernapas, frekuensi napasnya baik, ya, irama napas, ansietas, dan sebagainya. Kayak ini, NIC-nya ini namanya airway management, manajemen jalan napas. Ini namanya aktivitasnya tadi ya. Buka jalan napas, gunakan teknik chin lift atau jaw thrust. Ini namanya aktivitas-aktivitas. Kalau ini yang di atas namanya NIC-nya, intervention-nya. Nursing intervention classification-nya, ya. Yang di bawah namanya aktivitas-aktivitasnya. Biasanya kalau kita sudah mahir, nggak usah ditulis di bawahnya, cuma di atas. Air manajemen, berarti sudah ada buka jalan napas, posisikan, identifikasi. Itu kalau Anda sudah mahir. Saya kemarin juga praktek spesialis masih ditulis semua begitu. Karena manusia tempatnya salah dan dosa dan lupa juga begitu. Jadi harus lengkapin begitu. Karena banyak yang dipikirkan. Kalau kita sudah terbiasa terus menulis,
Ya lama-lama bisa juga sih sebenarnya. Gitu ya. Implementasi, ya disebut juga interpretasi, itu melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan dan hasil. Implementasi, perawat terus mengkaji respon pasien, memodifikasi rencana yang dibutuhkan, pastikan untuk mendokumentasikan perawat. Kemudian evaluasi, menentukan efektivitas rencana keperawatan, lakukan pengkajian respon pasien berdasarkan kriteria tujuan. Jika tujuan dan outcome tidak tercapai, perlu dipikirkan kembali rencana kerja melalui suatu proses untuk mengembangkan rencana perawatannya lebih efektif. Oke. Diharapkan perawatan tepat guna. Ya, fase 1 bantuan perawatan tuntas, ya, selesai. Kemudian diharapkan jalur komunikasinya juga efektif. Ya, komunikasi terapeutiknya terarah dengan baik. Nah, begitu. Selanjutnya ada perawatan mandiri dan home care. Ya, biasanya itu perawat medikal bedah bekerja sama dengan perawat komunitas. Itu kita, kalau Anda mau penanganan lanjut pasien yang habis operasi di rumah sakit, itu kalau kita, Pak, aduh nanti setelah ini saya harus gimana lagi ya setelah kontrol selesai. Boleh Pak, saya di rumah buka praktek mandiri untuk perawatan luka. Boleh diarahkan seperti itu. Kayak saya punya teman di Depok seperti itu. Dia nanti kebetulan bekerja di ruang bedah dan ruang luka bakar. Jadi kalau ada pasien yang sudah harus pulang di rumah kemudian kontrol, setelah kontrol selesai, di perawatan lukanya dengan teman saya itu. Ya, bolak-balik ke rumahnya atau enggak dia dipanggil ke rumahnya si pasiennya. Tetapi dengan kalau ke rumahnya si pasiennya berarti administrasinya, pembayarannya berbeda dibandingkan ke rumahnya si orang tersebut, si perawat tersebut. Ya. Jadi perawatan mandiri ini sudah digalakkan dan ada di SK-nya di PPNI bahwa tahun kemarin kan yang namanya Muswil Muswil PPNI kah itu di Jayapura ini tentang perawatan mandiri dan home care itu untuk digalakan. Muswil Musyawarah Wilayah Papua PPNI Papua itu. Perawatan mandiri dan home care itu sekarang lagi gencar-gencarnya. Makanya itu kita ada yang tergabung dalam One Care Indonesia dan Inwokna. Ya, Indonesian One Care Estimate Nursing Association gitu ya. Itu perawatan mandiri, ada perawatan lukanya sendiri. Oke. Kemudian tadi yang saya sampaikan ada peran perawat medikal bedah. Peran perawat medikal bedah sebagai koordinator perawatan, ya, melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain sebagai bagian dari perencanaan perawatan interdisiplin. Ya, biasanya kan kalau pagi-pagi itu ada supervisi dokter, ya, kita masuk di dalamnya juga. Salah satunya nanti sebagai katim kah, kepala ruangan kah, gitu akan ikut rapatnya di situ. Biasanya ini masalah pasien A apa ya? Kayak sampai sekarang dia perdarahannya nggak sembuh-sembuh, gitu. Kok lukanya merembes terus seperti itu. Nanti dibicarakan. Oh ternyata pasiennya makannya jarang ini. Jadi bagaimana proses penyembuhan lukanya mau cepat. Kemudian pemberi asuhan keperawatan atau yang disebut caregiver, ya, melakukan perawatan fisik menggunakan keterampilan seperti memberikan pengobatan dan melakukan pengkajian yang komprehensif, gitu ya. Pengobatan di sini pasti sesuai dengan advice dokter, sesuai dengan kolaborasi yang sudah dilakukan. Kemudian intervensi psikososial dan spiritual, ya, karena pasien cemas, ya, harus dilakukan secara psikososialnya bagaimana kita atasi. Kemudian spiritual, ya, arahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, begitu. Kemudian ada aktivitas kolaboratif interdependen dan independen. Interdependen berarti kolaborasi dan independen berarti mandiri, begitu ya.
Itu biasanya yang interdependen pernah soal uji kompetensi juga keluar. Perencanaan perawatan berkelanjutan. Ya. Perawat berkelanjutan setelah pasien keluar dari rumah sakit dan home care. Ya, tadi bahwa sekarang ini perawat bisa melakukan praktek mandiri, membuka home care. Tata caranya pasti ada tersendiri. Syaratnya pasti banyak. Begitu. Selain STR, selain SIPP, dia harus ke Kesbangpol, ke dinas kesehatan, ya, ke dinas terkait begitu. Kemudian ada rekomendasi dari PPNI kotanya atau daerahnya ataupun dari provinsinya seperti itu. Edukator, yaitu pendidik kesehatan pada pasien merupakan komponen utama. Ya, bahwa perawat bekerja sama dengan individu sebagai pasien, ya sebagai keluarga ataupun pengasuh. Penkes sangat penting saat perencanaan pulang dari rumah sakit. Ya, discharge planning nama lainnya. Discharge planning itu Penkes yang wajib dilakukan oleh perawat. Ya, Pak, ini ya hari ini pulang, besok setelah 3 hari obat habis datang. Kemudian obatnya ini harus diminum ini ya tepat 3 kali sehari. Kemudian jangan sampai telat. Kemudian seperti itu. Jelaskan, jangan sampai lukanya membuka dan sebagainya. Gitu. Diajarkan juga kalau pasien sudah ini diajarkan cara perawatan lukanya. Perawatan lukanya kadang ke pasiennya takut, kadang malah yang nungguin si pasien, ya keluarga pasien juga kadang takut. Kita perawatan luka malah dia tutup muka begitu. Terus bagaimana? Cari keluarga yang lain suruh datang. Ada saya pernah mengalami di ruang bedahnya RCM, cucunya atau apa, mbahnya itu luka kolostomi, dia takut mau pingsan lihat usus yang di luar itu, makanya dia keluar begitu. Jadi harus besok ganti ininya, keluarganya yang ini menungguin pasien, diajarkan yang baik. Begitu. Kadang ada pasien yang masih hari pertama itu masih denial, setelah dioperasi, kenapa tempat BAB saya di daerah sini, dia benar-benar nggak mau makan, gitu. Bagaimana peran perawat di situ? Ya, Anda pasiennya kok BAB lewat perut begitu, dia sampai nggak mau makan seharian. Gitu. Nah, sebagai edukator, bagaimana cara memberikan Penkesnya pada pasien tersebut? Advokat, ya advokat, bukan alpukat ya. Kalau alpukat itu buah alpukat enak begitu ya. Advokat, pelindung, perawat medikal bedah bersama pasien dan keluarga menginterpretasikan informasi dari tim kesehatan lain. Ya, di sini peran perawat sebagai advokat bahwa mungkin ada pasien, dok, tadi pasiennya kurang jelas tentang edukasi mau diberikan operasi batu empedu. Bolehkah saya akan menjelaskan lebih singkat lagi pada pasien? Boleh. Kemudian, dok, ini pasiennya kurang mampu, nggak mau pakai ini, pakainya kayaknya masih bisa dilakukan secara laparoskopi, dok, nggak usah pakai laparotomi. Ini untuk batu empedunya. Itu berarti Anda sudah sebagai advokat, ya, advokat pada pasien. Ya, pulang. Ya, mau ini. Sudah, Pak Guru sudah. Enggak, maksudnya sudah berapa kali? Baru sekali, tapi sampai berapa soal? Itu tuh yang dikasih 1/2. Oh, bagi 2. Kalau saya bagi 3, masih 1 kali lagi. Sebentar ya. Oke, setelah ini ya. Kemudian change agent, ya, agen perubahan, di mana merencanakan dan mengimplementasikan suatu sistem untuk merubah perilaku kesehatan pasien. Ya. Jadi bilangin pasiennya, Bapak, Ibu, kakak, adik, ya, karena tadi Bapak sudah dilakukan operasi batu empedu, tolong kurangi makanan-makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Karena empedunya Bapak sudah
nggak ada begitu. Kan biasanya si empedu itu kan dia akan mengemulsikan lemak dan kolesterol di situ, karena yang nggak ada memecah di situ nanti beban kerja si hepar akan lebih berat. Jadi kurangi makan itu ya. Nanti kalau kebanyakan makan berlemak akan nyeri juga. Begah, diajarkan betul dia agar merubah pola makannya begitu. Perlu mengkaji perilaku pasien dan keluarga untuk mengidentifikasi kebutuhan berubah. Itu faktor yang paling penting adalah mengkaji kesiapan pasien. Ya, tadi kesiapan pasien, dia sudah terima enggak pasien untuk kalau dia dilakukan perawatan kolostomi yang permanen gitu ya. Yang seumur hidupnya dia harus menggunakan BAB lewat ususnya di situ. Ya, ataupun pasien yang dengan cacat tadi, kakinya satu sudah diamputasi. Jadi harus bisa menjelaskan dengan baik. Ya. Merubah perilaku kesehatan pasien yang tadinya bandel, yang tadinya merokok ini sudah nggak merokok lagi begitu ya. Ada change agent. Kemudian manajemen keperawatan pada usia dewasa, ya. Pelaksanaan asuransi keperawatan, metode keperawatan tim, keperawatan primer dan manajemen kasus ya. Di sini walaupun ada kaitannya dengan manajemen keperawatan ya KMB ini. Jadi kan nanti ada siapa kepala ruangannya, siapa katimnya, siapa perawat asosiatnya ya, perawat pelaksananya untuk mengkaji masalah keperawatan pada pasien dewasa tersebut. Manajemen kasusnya bagaimana ya. Tadi saya lihat ini kok pasien sudah 3 hari nggak ada perubahan ya? Bagaimana dok? Ada komorbid lain kah penyakitnya? Kemudian pertama kita diskusikan dengan para katim, para pelaksana dengan kepala ruangannya. Makanya kalau setiap pagi kita akan melakukan, mungkin Bapak Ibu yang sudah bekerja di rumah sakit akan melakukan namanya operan begitu ya. Tren keperawatan mengarah pada mempersingkat lama perawatan. Jadi diharapkan dengan adanya tindakan keperawatan yang tuntas ini, yang baik ini, mempercepat length of stay, ya, length of stay atau loss, lama perawat tinggal. Jadi harusnya ini perawatan luka pada pasien SC itu cuma maksimal 2 hari. Jangan sampai memanjang 3 hari atau enggak kalau zaman dulu sampai 5 hari, sekarang sudah sampai 2 hari, berarti bagus gitu ya. Mempersingkat lama perawatan dan meningkatkan penggunaan layanan perawatan kesehatan rawat jalan. Nah, setelah 3 hari atau 2 hari pasien sudah diarahkan untuk kontrol ke rawat jalan. Kayak tadi kalau pasien dengan perawatan kolostominya bagus, 3 hari sudah pulang atau seminggu maksimal ya, kemudian bisa kontrol di rawat jalan. Jangan sampai kalau kita edukatornya nggak baik, change agentnya nggak ada, begitu, masa rawat inapnya pasien jadi lama, biayanya membengkak juga. Walaupun BPJS-nya membengkak, ya, lama-lama makanya penyakit jarang ini ya tercover oleh BPJS. Kebutuhan akan asuhan keperawatan di lingkungan rumah dan komunitas juga akan meningkat. Ya. Jadi bahwa kebutuhan asuhan keperawatan di lingkungan rumah tadi makanya kita ada home care dan komunitas juga akan meningkat karena bertambahnya kasus penyakit ini. Dan untuk mempercepat proses penyembuhan ada perawat komunitas, ada perawat home care seperti itu. Banyaknya jenis layanan keperawatan baik di dalam maupun di luar rumah sakit menyebabkan perawat medikal bedah mempunyai banyak pilihan. Ya, kita perawat medikal bedah banyak pilihan. Boleh juga membuka home care begitu. Lingkungan keperawatan medikal bedah, lingkup keperawatan medikal bedah tidak hanya mencakup lingkungan keperawatan medikal bedah akut dalam rumah sakit, tetapi juga lingkungan perawatan yang berkembang di komunitas dan di rumah. Gitu. Ya, tadi yang namanya sekarang itu kita ada penggalakan kan dulu tuh ada
bidan desa, satu desa satu bidan. Sekarang itu ada one nurse one village on off gitu. Dibilang bahwa satu perawat satu kampung, satu dusun yang dilakukan oleh Dr. Terawan kayaknya sudah mau di ACC itu bahwa satu perawat satu kampung harus ada. Kemudian isu etis dalam keperawatan medikal bedah, ya kerahasiaan itu beritahukan tujuan pengkajian, diskusi tim lain di tempat tertutup, ya makanya akan ada ruang rapat begitu untuk memecahkan masalah yang ada pada pasien tersebut. Restrain, mempertimbangkan dengan teliti risiko, membatasi otonomi pasien, kemudian hubungan saling percaya, salah satu dilema etik yang dapat menimbulkan konflik langsung dengan prinsip kejujuran, yaitu mengungkapkan diagnosis pasien. Kematian dan sekarat, ya narkotik untuk menurunkan nyeri dapat menyebabkan depresi pernapasan. Ya, makanya kenapa narkotika nggak boleh dijual bebas? Karena kalau orang mengkonsumsi narkotik secara bebas, nggak teratur, nggak sesuai dengan dosis, itu akan menekan depresi otot-otot pernapasan. Ya. Kalau semakin banyak dosisnya, depresi, lama-lama pasiennya sesak napas, gagal napas, meninggal. Seperti itu. Pada kondisi dilema, tindakan dibenarkan dengan prinsip efek ganda dengan kriteria bahwa tindakan itu sendiri baik atau secara moral netral ya. Secara tertulis berniat memberikan efek yang baik dan bukan yang buruk. Efek yang baik diraih dengan cara efek yang buruk. Terdapat keseimbangan yang proporsional antara baik dan buruknya. Kemudian menolak perawatan. Ya, bahwa perawat yang merasa terpaksa menolak memberikan perawatan bagi pasien tertentu menghadapi dilema etis. Ya, berarti Anda sudah melanggar sumpah profesi Anda, begitu. Memberikan perawatan nggak mau begitu. Mungkin ada alasan penolakan konflik nilai pribadi, takut mengalami cedera, gitu biasanya. Mungkin mahasiswa perawat baru itu harus diarahkan, dibimbing dengan baik oleh perawat-perawat seniornya. Pertama dibimbing dulu sampai dia bisa, mereka bisa, baru dilepas. Jangan sudah pinter, oke adik ambilkan darah arteri AGD gitu ya. Mahasiswanya baru lulus, si perawatnya baru lulus. Dan si perawatnya itu harus ngomong juga yang baru tuh, maaf kak, bisa dampingi saya dulu kah? Begitu. Kamu udah belajar dulu baru. Itu harus tetap kita minta bantuan yang senior dulu. Ya, melihat dulu, baru setelah 1-2 bisa melakukan tindakan tersebut. Karena kadang kita itu lupa, gitu ya. Dulu begini ya, siapa ini? Keluarnya tinjal. Seperti ini. Nah, sekarang seperti itulah. Tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Ya, bahwa tren isunya sekarang bahwa perawat sudah boleh melakukan perawatan mandiri, home care tersebut. Ya. Kemudian isu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak namun belum jelas faktanya. Ya. Ini isu-isunya apa? Bahwa ini akan segera teratasi. Berbagai tren dan isu. Ya. Pengurangan lamanya dirawat, early discharge. Ya. Bahwa sekarang itu kan bahwa pasien setelah operasi harus diajarkan mobilisasi dini. Ya. Early mobilisasi. Mobilisasi dini itu nggak harus pasien bergerak luas atau sebagian begitu. Tapi yang namanya mobilisasi dini itu orang menggerakkan tangan begini saja, menggenggam, melepas, itu sudah termasuk mobilisasi dini. Kakinya dilonggarkan, jari-jarinya begitu ya, itu sudah merupakan yang namanya mobilisasi dini.
mau lagi tindakan ini ya menggenggam dan itu perlahan-lahan itu sudah semenjak awal keluar dari rumah sakit, keluar dari ruang operasi biasanya kita dilakukan early mobilisasi dini. Pasien keluar dari perawatan akut segera setelah kondisi stabil. Nah ini ya tadi. Namun mungkin masih memerlukan perawatan khusus. Unit subakut menyediakan pelayanan seperti monitoring, terapi berkelanjutan, manajemen nyeri, wound care, manajemen jalan napas, dan pelayanan rehabilitasi serta perawatan post operasi. Ya. Lama hari rawat yang singkat menyebabkan pergeseran perawatan di rumah. Nah ini kesempatan Bapak Ibu yang punya keterampilan home care, yang pernah ikut pelatihan tentang perawatan luka, inkontinensia, pedis dan lain sebagainya, itu bisa menjadi ladang rezeki kita, lapangan rezekinya kita. Kemudian populasi lansia semakin meningkat. Ya, pengetahuan tentang konfusi, jatuh dan inkontinensia, kompleksitas terapi, readmission dan outcome yang jelek. Perlu juga mengembangkan model perawatan lansia. Ya, makanya di Jepang itu butuh perawat gerontik sekarang. Ya, perawat yang khusus menangani merawat pasien lansia. Jadi ada keperawatan gerontik, perawat geriatri. Kemudian peningkatan kepercayaan terhadap teknologi telenursing. Ya, sekarang zaman sudah canggih. Dulu kita ada aplikasi melihat kalau orang mau melihat luka bakar, kita kadang dulu cuman foto saja luka bakarnya berapa, ketahuan berapa persen itu kecanggihan zaman sekarang ya. Makanya kita juga lewat HP bisa mengukur nadinya kita dan sebagainya. Itu sudah salah satu telenursing, sudah ada peningkatan teknologi industri ya, 4.0, iptek. Kebutuhan akan pengetahuan keperawatan tahap lanjut. Ya. Perawat membutuhkan keahlian-keahlian klinik yang lebih baik, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan dalam penelaksanaan pasien. Ya, bahwa tidak hanya cukup di dunia pendidikan atau praktek saja, tetapi nanti Anda ikut pelatihan-pelatihan, ya, keahlian khusus. Kalau Anda mau jadi perawat home care, ya ikut perawatan luka, ya, inkontinensia. Kalau Anda ahli dalam bidang kegawat daruratan, ikutlah BTCLS. Tetapi kalau BTCLS semua perawat harus ikut pelatihan, begitu ya. Kalau keahlian seperti klinik begini, ya, home care itu ada pelatihannya sendiri juga. Inovasi dalam perencanaan keperawatan melalui komputerisasi. Ya, inovasi bahwa sekarang itu tahu masukkan TTP di komputer. Jadi nggak usah kita bawakan namanya status pasien dari UGD ke ruang penyakit dalam ataupun ruang bedah gitu. Langsung kirim saja datanya lewat online. Langsung pasien, kalau di RCM kelihatan, kalau warna ungu berarti dia menunggu. Kalau warna hijau berarti ini ada pasiennya. Kalau merah, kalau hitam sudah meninggal, pasiennya sudah keluar. Yang lain sebagainya. Pengembangan profesional berkelanjutan untuk kebutuhan kompetensi, peningkatan distance learning, online learning, ya. Sudah mampu menggunakan secara online. Peningkatan pengajaran praktik berdasarkan bukti, ya, yang tadi dikatakan bahwa peningkatan pengajaran praktik berdasarkan bukti itu ada IBN-nya, evidence based nursing-nya, evidence based practice-nya, bahwa untuk meningkatkan mobilitas usus pasien setelah operasi, pasien diberikan suruh mengunyah permen karet yang rendah gula, begitu. Jadi dengan adanya mengunyah permen karet tersebut, ya si kelenjar ludah akan terproduksi,
mempercepat proses bising usus meningkat begitu. Jadi si pasien akan lebih cepat kentut, kemudian bisa BAB begitu setelah pos operasi tersebut. Ya. Tujuannya yaitu sad shimming, ya, berarti kayak makan pura-pura. Jadi kelenjar ludah akan keluar, kelenjar pankreas keluar, akan menstimulus yang namanya peristaltik usus. Dengan peristaltik usus itu mempercepat proses pelatus atau kentutnya si pasien post operasi. Nah, dengan begitu juga akan meningkatkan rasa pengen BAB-nya si pasien. Itu mempercepat prosesnya karena kita melakukan berdasarkan evidence based nursing. Begitu. Sudah ada penelitiannya. Ya, bagaimana kita penerapan standar praktek perawatannya itu standard of care, ya profesional, kemudian parsial dengan jurnal, edukasi, kolega dan etik, kolaborasi dan riset. Konsep holistik dalam KMB yaitu ada pemulihan promotif yang bersifat menyeluruh, meliputi setiap dimensi tahapan, tindakan pemulihan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusianya. Oke. Kemudian tadi biopsikososio spiritual dan kultural, ya bagaimana kita mengkaji secara kondisi fisik biologisnya klien, kemudian sejahtera dan mampu beraktualisasi dirinya bagaimana, sosial ya mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya sosialnya si pasien tersebut, spiritual berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaannya, kemudian kultural. Budayanya orang Papua berbeda dengan orang Jawa, dengan orang Bugis, dengan orang Ambon, dengan orang Bali, ya dan lain sebagainya. Terus bisa mengkaji dengan baik. Oke. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Saya kira cukup. Ada pertanyaan? Bapak Michael? Ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, silakan. Iya Pak, presentasi yang sangat Suara hilang ya? Suaranya hilang. Halo? Ya, Bapak. Siapa yang mau bertanya silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kembali seperti ini. Kenapa? Ya, halo dari Timika. Ya, silakan Pak Yohanes, silakan kalau mau bertanya. Ya, Bapak ini hari ini sungguh sangat jelas, terang kita ikuti. Cuma saya baru ikut di tengah. Oh ya siap. Bapak pengalaman, ya yang kemarin itu ada komunikasi kalau tidak salah ya. Terus ada berapa lagi itu yang artinya kita mohon mungkin bisa dipandu supaya jelas seperti sekarang ini kita ikuti ini bagus sekali Bapak. Izin, mohon izin. Nanti tolong dipandu. Kadang kita tidak connect betul untuk ikut informasi. Contoh kayak komunikasi kemarin, baru setengah jam jalan, tidak sampai itu kok sudah selesai. Aduh, tidak tahu kenapa. Iya, yang penting kita ada bisa lihat, kita bisa dengar, bisa kita copy atau kita rekam atau bagaimana, begitu Bapak. Oke, baik. Maaf ya Bapak izin. Oke, baik, makasih. Itu sangat membantu kami sekali sebagai pengelola Prodinas. Nanti akan menjadi masukan buat kami dan nanti kalau kurang jelas nanti mungkin
saya juga bisa berbagi ya, mungkin ada waktu juga kan minggu depan untuk ujiannya juga pengambilan nilai dari praklinik ini. Praklinik bisa diambil dari yang sudah dosen berikan, dan nanti juga 1 minggu ke depan itu sebagai untuk pengambilan nilai, dan setelah itu kita akan rapat untuk kelanjutan KDP-nya atau keperawatan dasar profesi Bapak Ibu semua. Kayak Pak Michael kan di rumah sakit ya, jadi nanti ambil kompetensi target kompetensi keperawatan dasarnya ya di rumah sakit. Pak Yohanes juga begitu, disesuaikan dengan rumah sakitnya masing-masing begitu. Kalau yang enggak itu bisa nanti ada kasus bayangan begitu juga ya, tentang ininya. Nanti kita modifikasi mungkin ada di lab keperawatan yang di Jayapura ini. Begitu ya. Kalau di rumah sakit, kemarin saya sudah arahkan sama Bu Bles, Pak Yohanes waktu di Timika, kita mengarahkan bahwa bisa ambil di rumah sakit masing-masing. Ataupun di tempat kerjanya masing-masing. Gitu. Ya. Mungkin perawatan Baik, masih ada Bapak? Ya siap Pak. Iya. Bapak masih ada, Bapak? Halo? Ya baik, halo? baik masih suaranya. Boleh ya, izin ya teman-teman. Boleh, silakan Pak. Iya baik, silakan Pak. Ini kendala lagi, kemarin Pak Robert datang, kita konfirmasi setelah pertemuan harus berangkat keluar.